Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Para ikhwan sekalian wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya, dengan mengucapkan alhamdulillah merupakan tanda ciri khas orang yang beriman. Salam dan salawat ya semoga tercurah kepada suri tauladan kita, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita kirimkan salam dan salawat kepada istri-istri beliau, kemudian para sahabat beliau, kerabat-kerabat beliau yang beriman, dan begitu halnya kepada umatnya sampai akhir zaman. Adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita akan melanjutkan materi ya, materi akidah, di mana di semester satunya telah kita pelajari begitu banyak tema-tema yang sangat menarik dalam pembahasan akidah. Di awal-awal kita bahas, bahkan panjang lebar kita bahas tentang sebab-sebab penyimpangan manusia dari tauhid, bagaimana dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu halnya dengan bagaimana menggabungkan Rasulullah SAW telah kita pelajari juga secara umumnya. Sekarang kita akan mempelajari sebuah materi yang sangat penting juga dalam bab akidah, tak kalah pentingnya dengan materi-materi yang lainnya. Bahkan ini termasuk urgent juga, sangat penting, yakni bertema al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman kepada qada dan qadar. Sebagaimana yang kita ketahui, rukun iman itu ada 6. Pondasi keimanan, dikatakan seseorang beriman, betul-betul beriman kepada Allah, ya harus beriman kepada 6 rukun tersebut, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian beriman kepada malaikatnya, ya, kemudian rasulnya, kepada kitabnya, kemudian beriman kepada hari akhir, dan kemudian beriman kepada qada dan qadarnya. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya beriman kepada rukun iman yang ke-6 ini akan membuat seseorang itu kuat ya hidup di muka bumi ini, khususnya melihat kejadian-kejadian dalam kehidupannya, problematika-problematika, ujian ya yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala, entah itu berupa bentuk cinta kepada Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, atau dia berupa teguran, berupa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dimunculkan, semua tidak akan lepas dari catatan takdir atau qada ya, ketentuan dan qadarnya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus mengilmui dulu apa qada dan qadar tersebut. Secara umum, al-qada sebagaimana dalam termaktub dalam buku kalian, maknanya ada 3 secara bahasa. Al-qada, kalau bilang iman kepada qada dan qadar, kita bahas qada dulu. Qada bisa diartikan menghukumi atau memutuskan. Ya. Bisa diartikan yang pertama, qada itu menghukumi atau memutuskan sebuah perkara. Makanya dalam bahasa Arab, hakim itu bahasa Arabnya al-qadi. Al-qadi yang memutuskan perkara. Ya, jadi tergantung bahasanya, dia bersambung dengan kata apa. Ya, kalau qada al-hukum berarti dia memutuskan atau dia menghukumi. Dalam bahasa Arabnya sekali lagi hakim adalah al-qadi, jadi memutuskan perkara, yang menetapkan sebuah perkara, siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Kemudian secara bahasa juga bisa bermakna perintah. Qada itu bermakna perintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengqadhakan. Telah mengqadha, maksudnya Allah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, agar kalian tidak beribadah ya, tidak memalingkan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Jadi al-qada di ayat yang kedua atau makna yang kedua adalah perintah. Jadi Allah perintahkan, jadi bukan Allah menghukumi atau Allah memutuskan. Ya, kemudian makna yang ketiga, al-khabar bermakna kabar. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang kisah Nabi Lut, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ke Nabi Lut tentang umatnya, yang akan terjadi pada umatnya jika dia tidak
menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadaina ilaihi dzalikal amr anna dabira haula'i maqtu'um musbihin." Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan, dan kami yakni Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Lut tentang perkara tersebut, yakni kejadian yang akan terjadi. Anna dabira haula, sesungguhnya akhir dari umat tersebut, yakni umatnya Nabi Lut, maqtu'un, akan ditumpas, akan dibinasakan, akan dihancurkan pada waktu paginya, di mana kaum Nabi Lut disebut dengan kaum sodomi, ya, saling menyukai sesama jenis. Oleh karenanya sangat parah sekali, ya, kaum Nabi Lut tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kaum Nabi Lut mereka akan dibinasakan atau ditumpas, dihancurkan. Jadi itu makna qada, ya, bisa bermakna menghukumi, ya, kayak bahasa Arabnya al-qadi, yakni hakim, menghukumi. Kemudian kedua bermakna perintah, dan kemudian yang ketiga bermakna kabar, yakni mengabarkan sesuatu. Namun yang mana al-qada yang paling ininya adalah keputusan, sebuah keputusan yang Allah Subhanahu wa taala putuskan, jadi bermakna al-hukum, condongnya ke sana. Dan itu juga berupa perintah, dan tidak ada bertabrakan makna dari menghukumi, perintah, dan mengabarkan. Ya, semua itu masuk dalam makna secara bahasa. Itu makna qada. Jadi sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Allah Subhanahu wa taala telah putuskan. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan. Itu yang akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan, dan itu pasti akan terjadi. Itu makna secara bahasanya. Kemudian kita masuk makna al-qadarnya. Qada dan qadar. Sekarang qadar. Qadar itu bermakna, kalau kita bahasakan itu takaran, kadarnya. Itu sering kalau dalam bahasa kita ala kadarnya. Jadi berapa-berapanya, takaran-takarannya bagaimana. Wallahu a'lam bishawab, itu segi bahasanya. Kemudian makna al-qadar di sini sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 10 tentang keadaan di surga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan takaran-takaran sesuai dengan amal solehnya. Bagaimana perjuangan seorang hamba beramal soleh, beramal kebaikan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qaddara fiha aqwataha." Dan Allah Subhanahu wa taala mengqadarkan. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan. Allah Subhanahu wa taala mengqadarkan di dalam surga tersebut makanan-makanannya, takaran-takaran apa yang dia akan peroleh. Jadi qadar di sini adalah ada sebuah takaran dan ukuran-ukuran yang dia dapatkan. Nah, kemudian secara bahasa juga disebutkan juga dalam surah Al-Furqan ayat 2, tidak termaktub dalam buku. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu yang kita lihat dan kita rasakan, kebahagiaan, tangisan, canda, tawa, happy, dan seluruh rezeki yang kita dapatkan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengqadarkan, telah mentakdirkan, menakar segala sesuatu tersebut. Sudah ada takarannya. Mulai dari rezekinya, kepingan-kepingan rezekinya berapa yang dia akan dapatkan, sampai berapa usianya, kemudian bagaimana kebahagiaan, takaran-takaran kebahagiaan, senyum yang dia dapati, problematika dia yang dapati. Nah, jadi bermakna qadar di sini adalah menentukan sebuah ketentuan, jadi batasan, membatasi ukuran segala sesuatu sebelum terjadinya. Jadi Allah sudah takarkan bagaimana kadar rezekinya, berapa total rezekinya, berapa jumlah kesedihannya, problematika yang dia akan dapati, dan menuliskannya di lauh mahfud, di atas langit. Itu sudah ada ketentuannya, sudah ditentukan apa yang akan terjadi dalam tahun ini, bulan ini, musibah-musibah apa yang akan menimpanya, sudah dikodokkan, ditentukan, Allah Subhanahu sudah putuskan. Namun bertahapnya turun atau terjadinya kejadian tersebut, ya, telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala akan terjadi satu persatu. Jadi kesimpulan dari segi bahasa aliman qada wal qadar ini, jadi Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan di dalam kehidupan kita, sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, ya, sampai di mana kita akan meninggalnya, kapan, misalkan kalau dalam masalah kematian. Kemudian sebab-sebab atau rincian kita sampai meninggal itu masuk qadarnya, takaran-takarannya, ukuran-ukuran yang Allah Subhanahu wa taala akan tentukan akan pasti terjadi. Ya, begitu halnya dengan tawa, sedih, kebahagiaan, problematika, itu ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala qadokkan, sudah putuskan itu akan ada dalam kehidupan kita.
Kemudian rincian-rinciannya itu bermakna qadarnya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau perbedaan secara umum, qada itu bersifat umum, kemudian qadarnya itu adalah rincian dari takdir Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi. Kemudian ada juga mengatakan qada dan qadar itu sama saja. Ada mengatakan qada dan qadar yang jelas itulah sebuah ketetapan dari Allah dan pasti terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini muqaddimah yang Anda bisa sampaikan tentang al-iman bil qada wal qadar. Ya, jadi insyaallah taala pekan depannya kita akan bahas lagi tentang tambahan-tambahan seputar al-iman qada wal qadar. Semoga bermanfaat materi di awal perdana pembahasan al-iman kepada qada dan qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.